Maulana. Ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan sepatah kata dari Bapak DKM Mushola Al-Hidayah. Kepada Bapak Nandi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita, yaitu mengikuti kajian rutin Rabu pagi Mushola Hidayah. Dan pada pagi hari ini ada hal yang istimewa, kita kedatangan tamu yaitu dai nasional dari Trans TV yaitu Ustadz Cecep Maulana. Semoga dengan kedatangan beliau membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Cecep Maulana dapat menambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat juga meningkatkan keimanan kita dan dapat kita amalkan baik di dunia dan juga di akhirat. Dan yang saya hormati pertama yaitu penceramah kita Ustadz Cecep Maulana, Ustazah Siti Rahma, Ustazah Mani, Ibu RT kita, Ibu Rusina, tim Qasidah Mushola Al-Hidayah, dan juga seluruh jamaah taklim Rabu pagi Mushola Al-Hidayah yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama, atas nama pengurus Mushola Al-Hidayah kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, wabil khusus pada Ustadz kita Ustadz Cecep Maulana yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh ibu-ibu, wabil khusus pada pimpinan Majelis Taklim, baik Ustazah Siti Rahma maupun Ustazah Mani yang selama ini selalu luar biasa. Pengajian ibu-ibu ini sangat aktif, sangat kompak, dan sangat mandiri. Saya mengapresiasi yang luar biasa. Dari musola ini masih belum sebagus ini sampai dengan sekarang, pengajian ibu-ibu ini sangat rutin sekali Ustaz. Dan yang sangat kita apresiasinya itu kemandirian ibu-ibunya, Majelis Taklim tanpa menggunakan kas musola, dia tetap menjalankan Majelis Taklim ini. Itu yang sangat saya apresiasi. Semoga kegiatan Majelis Taklim ini terus berjalan dan terus lagi jamaahnya lebih banyak lagi dan membawa keberkahan bagi kampung kita. Ya, ada beberapa maklumat mungkin akan kami sampaikan. Yang pertama, permintaan kita untuk kerjasamanya, karena musola sangat banyak kegiatan dan ada website Mushola Al-Hidayah. Bagi seluruh jamaah, kami mengharapkannya untuk saling mendukung lewat media sosial Mushola Al-Hidayah, untuk like ataupun subscribe di TikToknya, Instagramnya, ataupun Facebooknya, karena kegiatan ini bisa mendapatkan peningkatan dengan saling mendukungnya para jamaah seluruhnya, baik nanti saling kita share ke keluarga, kerabat, saudara ataupun lainnya, sehingga kita bisa terus meningkat lagi dan diketahui oleh masyarakat luas, karena ini tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari semuanya. Alhamdulillah kegiatan Mushola Hidayah ini, musola kita ini saya mau menciptakan musola yang mandiri, musola yang berdaya guna. Kita buka musola 24 jam, walaupun musola tapi insya Allah tidak kalah kegiatan-kegiatannya. Selama 24 jam ini kita musola yang ramah musafir, ramah lansia, ramah anak-anak. Kegiatannya pun selain ada kegiatan Jumat berkah berbagi, ada kuliah subuhnya,
ada kajian-kajian rutinnya, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Ada juga kajian Ahad Bahagia, menciptakan generasi anak-anak remaja masjid. Kita ada taman pojok baca musola di atas lantai 2, sehingga anak-anak bisa gemar dan senang berada di musola. Jadi banyak kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu musola peduli dengan lingkungan, yang mana kita juga sedang merintis, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Musola, yang kita akan mengolah wakaf-wakaf dari para donatur untuk menjadikan musola ini musola yang mandiri. Mungkin itu maklumat yang kami sampaikan. Dan yang terakhir, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus Musola Hidayah apabila dalam kegiatan taklim pagi hari ini banyak kekurangan di sana sini, baik sambutan, jamuan, tempat yang kurang berkenan. Atas nama pengurus Musola Hidayah, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi dukungan dan kerjasama antara jamaah, masyarakat dan seluruhnya untuk musola ini bisa menjadi lebih makmur lagi, lebih maju lagi, sangat kami harapkan. Terutama kita bentuk yaitu sedekah subuh. Di subuh ini mari sama-sama kita kompakan, kita bikin sedekah subuh ini agar kegiatan bisa berjalan dan juga kita lebih mendapat keberkahan, karena sebaik-baiknya sedekah yaitu di waktu subuh dan di hari Jumat. Ada kegiatan Jumat Berkah Berbagi dan Kuliah Subuh, kajian tafsir surat Yasin dilakukan di Musola Hidayah setiap hari Jumat pagi, berbagi sayuran dan sembako pada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah sudah 57 kali berjalan. Semoga kegiatan-kegiatan dan program-program di Musola Hidayah terus berjalan, terus meningkat, dan semoga cita-cita kami untuk menjadikan musola ini musola yang berdaya guna Allah ridhoi, Allah mudahkan, dan niat kita untuk memperluas musola ini ke samping yaitu ke tanah milik Ibu Arahab, semoga Allah ijabah juga. Mungkin tidak sedikit, yaitu 1100 meter dengan biaya yang besar, tapi dengan qadrat iradatnya dan kun fayakunnya Allah, tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Kita hanya berusaha berikhtiar, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, sehingga apa yang kita niatkan hajat musola ini mendapatkan ridho dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak DKM Nandi yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus menginformasikan kepada kita semua tentang kegiatan-kegiatan yang ada di musola ini. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Cecep Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Mudahkan rezeki jemaah di masjid ini, Allah. Jadikanlah anak-anaknya anak yang soleh, anak yang sukses, dan bisa memberangkatkan ayah dan ibunya ke tanah suci. Al-Fatihah. Sebelum saya mulai ceramah, supaya segar Bu, kita berdoa bareng-bareng. Sebab kalau Ibu sepertinya kadang ngantuk, kadang gimana. Hanya 3 menit. Kita doakan anak kita jadi anak yang saleh. Alhamdulillah, mohon maaf, semuanya berdiri.
Jangan marah. Ini Pak, handphonenya dikedepanin. Nah, yang ini, dikedepanin. Terus, ibu-ibu mohon maaf ya, kalau sebelah sini pasti nggak dengar ceramah saya. Jadi di sini, pindah. Nah, di sini Bu, semuanya. Betul, yang depan juga. Nah, pindah ke sini. Ya. Bapak-bapak mohon maaf, maju Pak, maju semuanya. Nah, terus maju di sini nih di depan di sini. Terus Pak, maju. Nah, bagus sekali. Oh, ikuti saya ya. Mudah-mudahan ini dikabulkan Allah. Pertama, ini Pak, posisinya menghadap ke saya. Ke depan, nah gitu ke depan. Kaki kiri maju ke depan. Wow. Nah, makanya kursinya di ini. Kaki kiri maju ke depan, menghadap ke kanan. Nah, pegang kedua pundak yang di depan. Pegang. Oh, jadi cukup. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan rezeki teman saya, jadikan anaknya anak yang soleh, anak yang sukses, dan bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Amin. Ingat Bu ya, yang paling belakang itu nggak ada yang doain. Makanya supaya adil, nah gini caranya, lihat saya. Oh, muter. Harus ikhlas Bu. Saya sangat yakin di masjid ini orang-orang beriman. Di masjid ini orang-orang yang saleh. Kita harus minta doanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan rezeki teman saya, jadikan anaknya anak yang soleh, anak yang sukses, dapat jodoh terbaik, dan bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Amin. Maaf Ibu ya, maaf sekali, ini harus ikhlas. Tolong tangannya megang kedua pundak yang di depan. Dan ini maaf sekali, jangan sampai Ibu kesel. Tolong pijitin. Terus pijitin sambil senyum tuh, Ibu sambil senyum. Jangan marah Bu. Ustaz ngapain sih? Supaya segar pikiran kita. Dari tadi Ibu sudah tahlilan. Makanya harus semangat tuh, harus semangat gitu. Yang Ibu pijitin itu ada yang berbagai gaya, luar biasa. Ya, baik, tangannya dikebawahi. Sekarang menghadap saya. Kita berdoa bareng ya. Ya Allah,
mudahkan rezeki kami. Jadikan anak kami anak yang saleh, yang bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Amin. Nanti kalau duduk, maaf ya, gak boleh pindah-pindah tempat. Karena kalau sudah duduk, pindah tempat, maaf Bu, nggak dengar ceramah. Ini sudah didoain ini. Benar Bu, jangan pindah-pindah tempat. Gak lama kok ceramah kita. Jangan kesel sama saya. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qul li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqo alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih akaltum ni'matallah walam tu'addu syukuraha qultum inna syaitan adubukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun walam tastaidulaha qultum innan nara haqqun walam tahribu minha qultum innal mauta haqqun walam tastaidulahu iza intabahtum minan naum satagoltum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basra. Kemana Bu? Karena ibu juga sepertinya agak ngelamun. Jadi harus konsentrasi. Kalau ingin rezeki lancar, maaf Bu ya, harus konsentrasi. Lihat tukang bakso. Jualan bakso. Teriak, bakso. Yang keras. Tapi kalau suaranya pelan, nggak ada yang beli. Jadi rezeki itu maaf Bu, harus seperti itu. Makanya saya ulangi ya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basra. Kemana Bu? Oh, ibu agak keras. Pasar Basra itu pasar terbesar di Irak. Jadi kejadiannya apa Bu? Kejadiannya 1000 tahun yang lalu. Ulama yang saya ceritakan nanti sudah meninggal. Jemaah yang suka ngaji Bu sudah meninggal 1000 tahun. Akhirnya datang orang dari mana-mana mau dengar pengajian. Siapa Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham itu, maaf ya Bu ya, orang yang suka ceramah keliling dunia. Jadi kalau ceramahnya itu hanya sekali ke masjid seumur hidup. Jadi kalau orang mau dengar dia tuh harus sesuai acaranya di mana. Kalau ada acaranya di Korea, maaf, harus di Korea. Kita nggak mungkin bisa ikut. Makanya di pasar Basra itu pernah dijadwalkan. Orang langsung datang dan terpaksa dia menutup pasarnya. Jadi dia nggak buka warungnya. Karena kalau dia jualan, maaf, pasti nggak ikut ngaji. Ini kesempatan nih. Sekali seumur hidup loh.
Mohon maaf, betul Bu. Akhirnya datang ke masjid. Selesai ceramah, silahkan jemaah bagi yang mau nanya. Nah, berdirilah seorang wanita. Silahkan nanya apa? Saya sering sholat. Saya sering puasa. Saya pernah ibadah haji. Pertanyaan saya, kenapa Allah selalu menolak doa saya? Jadi dia juga bingung. Dosa saya apa sih? Kesalahan saya apa sih? Padahal saya suka sholat, suka ngaji. Tapi kenapa tidak dikabulkan doa saya? Dijawab oleh Ibrahim bilang, kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah, cinta Rasul, tidak mencontoh sunnahnya, sering baca Quran, tidak mau mengamalkan, makan nikmat Allah, tidak bersyukur. Mengatakan surga benar, tidak mengejar. Mengatakan neraka benar, tidak lari. Mengatakan mati pasti, tapi tidak mempersiapkan. Bangun tidur yang diingat itu dosa. Dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal. Lupa, kau pun akan dapat. Saya doakan semua yang hadir, yang ada di masjid ini panjang umur. Mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan ibu bapaknya, dan dia bisa menjadi orang kaya yang bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Allahu Akbar. Makanya, dan maaf ya, maaf sekali, jangan marah. Khusus buat jemaah yang duduk paling depan. Saya doakan yang duduk di sop pertama cepat ke Mekah. Yang kedua, jangan marah. Saya doakan juga khusus jemaah yang duduk di sop kedua tahun depan. Beda setahun. Yang duduk di sop ketiga 3 tahun lagi. Yang duduk di sop keempat 4 tahun lagi. Kenapa beda Ustadz? Beda. Saya sebenarnya nggak mau Bu duduk di depan tuh, malu. Padahal makanya saya doakan. Ya. Jadi tolong ibu-ibu ikuti ya. Saya akan bicara 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Ibu tuh kadang suka bingung gitu. Gimana sih rezeki itu gimana? Sebab ada orang-orang yang rezekinya lancar, Bu. Benar, Bu. Mohon maaf, rezekinya lancar. Tapi kita kadang-kadang. Tolong ikuti ya. Dengan suara yang keras. Karena ibu-ibu itu maaf ya. Mulutnya mengikuti. Tapi kadang-kadang nggak tahu, Bu. Ibu-ibu itu kadang-kadang nggak ada suaranya. Yang keras. Islahul qalbi. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan amalan. Bersihkan amalan. Yang keras. Hati. Hati. Pikiran. Pikiran. Ustadznya kan saya. Jangan. Kalah sih. Itu juga harus mikir, Bu ya. Yang keras. Hati. Hati. Pikiran. Pikiran. Amalan. Amalan. Hati. Hati. Pikiran. Pikiran. Amalan. Amalan. Hati. Hati. Pikiran. Pikiran. Amalan. Amalan. Yang keras. Hati. Konsentrasi. Makanya lihat tangan saya
Kalau sini? Kalau ke sini? Konsentrasi. Jangan banyak keras. Hati. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Jangan sampai nyesel. Jangan. Kok nulis kan konsentrasi. Tangan, Ustaz mau kemana nih? Gitu. Siap. 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 Jangan keras. Jadi Anda jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dalam hidup itu. Kalau Anda harus jualan, pengen rezeki lancar, maaf, jualan. Benar, tuh lihat tukang ayam. Saya baru beli, Bu. Benar, Bu. Allahu Akbar. Itu rezeki itu. Jualan aja. Jangan banyak mikir. Jadi bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan apa? Hati. Dari hati saja sudah ada niat. Saya akan isi kotak amal. Saya akan isi buat masjid tempat saya ngaji rutin. Saya akan isi kotak amal 2000. Walaupun duitnya maaf ada 100 juta bulan itu. Oh, pasti ngisi 2000. Ada juga yang lebih. Tapi sudah ada niat. Mungkin sebelum saya ceramah di sini, ini kalau di jemaah di masjid saya, benar Bu, 2000. Ibu juga sama, mungkin sebelum saya ceramah tuh 2000. Tapi begitu saya ceramah, semangat berkobar. Nambah, tidak lagi 2000, tapi 2500. Ya lumayan. Jadi islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Makanya waktu di pesantren, saya pernah ditanya sama kiai saya, kerjaan kamu apa? Nah, dia nanya, kerjaan kamu apa? Saya bilang, penarik becak. Ya. Itu pekerjaan saya yang pertama. Masya Allah, kata guru saya, mudah-mudahan rezeki kamu berkah. Mau kamu dapat rezeki berkah? Dia tanya sama kiai, mau nggak? Saya jawab, mau kiai. Akhirnya kata kiai, besok pagi-pagi jam 7 iklanin becak kamu itu punya kamu. Jual. Disuruh dijual. Bingung juga kalau dijual, saya nyari apa dari mana? Jangan khawatir, nah. Jual saja. Kalau kamu nggak jual, maaf, pasti kamu berat. Nanti di mana dapat nafkah? Jual saja. Ya, saya nggak banyak mikir. Kalau kiai itu nggak mungkin bohong. Kiai itu akan ngasih kepada kita syarat-syaratnya. Hanya ada orang yang jadi tukang beca seumur hidup. Sampai kakek-kakek dan meninggal di becanya juga. Sampai meninggal. Juga nggak mau. Meninggal jadi tukang beca. Akhirnya saya jual, saya lapor lagi ke kiai. Waktu saya di pesantren dulu, kecil. Akhirnya saya bilang, sudah saya jual kiai. Alhamdulillah, sudah pegang saja uangnya. Kamu itu bisa ceramah. Nah, ini mulai nih. Kamu bisa ceramah, kamu ceramah keliling kemana-mana.
Ingat, lakukan seperti langkah Nabi. Gimana langkah Nabi? Maaf ya. Jangan minta ampun. Jangan minta amplop dan isinya. Oh, apalagi? Jangan minta amplop. Jangan minta uang sama DKM. Uang majelis taklim. Ceramah kamu seperti cara Nabi. Gratis. Allahu Akbar. Kamu ceramah keliling se-Indonesia. Nyari rezeki dengan cara yang lain. Akhirnya saya ceramah keliling dan sudah 5 tahun kita keliling. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon, keliling se-Indonesia. Akhirnya saya ceramah mana-mana. Dan mohon maaf, betul. Tidak usah nyari amplop. Kalau dikasih, jangan diterima. Tolak. Saya tolak, Bu. Benar, Bu. Ini pesan kiai saya. Akhirnya saya ceramah. Akhirnya saya tidak minta amplop. Betul, alhamdulillah. Saya punya cara nyari rezeki, nanti saya ceritakan. Akhirnya saya ceramah. Dan kemudian, kamu itu jadilah pejuang agama Allah. Jadi kamu ngumpulin Quran. Jadi kalau ada jemaah yang mau ngasih Quran, niatnya boleh diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Ini 5 orang penting yang menentukan rezeki Anda. Benar, Bu? 5 orang. Ikuti ya. Ayah, ibu, kedua mertua, pasangan. Boleh diganti dengan nama anak. Nama anak Anda satu-satu. Itu nama-nama yang akan dikasihin pahala Al-Quran kalau dibaca. Nanti Qurannya kasih ke rumah tahfidz. Jadi ibu kalau punya niat dalam hati pengen anak saya jadi anak soleh, pengen orang tua saya diterima sholatnya oleh Allah. Nah, jadi ngasih Quran. Qurannya nanti dibaca oleh santri-santri rumah tahfidz. Nanti pahalanya ibu tergantung mau niatkan buat siapa. Makanya kalau 5 Quran, ini 5 Quran. Saya kasihin nanti ke 5 orang. Tapi kalau ibu berat, 5 orang, boleh dilipat. Dilipat lagi. 4 orang. Kalau berat, lipat lagi. 2 orang. Berat, lipat lagi. 2 orang. Kalau enggak wakaf, jadi masalah. Tapi enggak dikasih pahalanya. Nanti kalau diniatkan buat ayah saya, namanya ini. Kalau dikasih Qurannya, apalagi kalau bulan puasa itu pasti dibuka tuh. Pasti dibaca, dan dibaca, nanti pahalanya dipersembahkan buat ayah Anda. Dan dikasihnya nanti pada waktu kiamat. Oh, sekarang nggak bisa. Kiamat. Walaupun dibaca tiap hari, pahalanya nanti. Pasti kiamat. Nah, pasti kiamat itu kalau orang yang bacanya sampai hafal 30 juz, kalau sama kita susah.
Dibaca 30 juz, nanti pahalanya dikasih ke orang tua Anda. Dan itulah yang namanya pertolongan Allah. Ayah Anda dapat pahala dari Allah, masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, ayah kita, ingat kasih Quran. Ya. Nanti Qurannya dikasih ke rumah tahfidz. Makanya niatnya boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan wakfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Supaya maaf kalau ibu ya, suami. Paling berat itu sama suami, Bu. Benar. Kalau sama anak, ibu pasti merhatiin anak. Dikasih berapa yang diminta pun dikasih. Tapi aneh, Bu. Kalau suami, ibu jadi pelit. Jadi pelit. Kalau suami minta 5 juta buat kuliah, dikasih. Kalau suami minta 50.000. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Padahal masuk surganya ibu tergantung suami. Bukan tergantung saya. Tidak tergantung saya. Tidak. Ibu nggak dengerin ceramah, marah sama saya. Nggak ada masalah. Tapi kalau sama suami, maaf, hati-hati. Karena pertanyaan dari Allah, apakah istrimu soleha? Nanya ke suami. Kalau suaminya merasa senang di alam dunia, dikasih kesenangan sama ibu, Masya Allah. Akhirnya perintah dari Allah, masuk surga istri. Tapi kalau suami, maaf ibu ya, marah. Dicuekin, dikasih makan. Ibu juga nggak bisa ngomong apa-apa. Suami yang ditanya loh. Jangan marah Bu, ini cuma ngasih tahu aja nih. Dalam Islam tuh begitu. Jadi mulai sekarang tuh perbaiki apa kekurangan kita. Nah, salah satu kekurangan hanya wakaf sedekah Quran. Nah, ini Qurannya. Saya datang ke rumah tahfidz, ke masjid-masjid, hafazan tahfidz tajwid 4 kode. Jadi mohon diterima Bapak Ketua DKM. Kalau tidak ada, boleh sama siapa saja ya. Ibu Ketua Majelis Taklim. 2 Al-Quran ini mudah-mudahan senantiasa jadi pedoman dalam hidup. Mohon berdiri Bapak Ketua DKM atau siapa saja. Alhamdulillah. Ini Pak, saya kasihin. Kalau bisa sih dipoto kalau bisa. Nah, ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Belum disimpan Pak, mohon maaf banget Pak, mohon maaf. Boleh Bapak duduk dulu ya. Itu kan masih diplastikin Pak. Jadi kalau bisa dibuka plastiknya. Karena pernah kita ngasih Quran ke satu masjid, 1 tahun, datang lagi. Saya mau nanya, gimana Qurannya? Masih di plastik. Sudah 1 tahun loh, Bu. Berarti nggak ada yang baca. Jadi saya menyuruh buka itu bukan apa-apa ya. Karena jemaah itu mohon maaf, pasti pengen buka. Takut juga ini. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau ibu ingin tahu ini Quran apa? Namanya Quran untuk menghafal Quran. Jadi lengkap Qurannya, ada artinya, ada cara bacanya. Jadi boleh dilihat saja ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan lahir di masjid ini anak-anak yang saleh. Kemudian guru saya bilang, kamu ceramah kemana-mana,
setelah kamu ceramah, akhirnya guru saya nanya, kamu diajarin sama siapa di rumah? Saya waktu kecil suka belajar sama ibu saya, Yai. Gimana belajarnya? Saya ceramah, jadi cara ibu saya ngedidik saya dari kecil seperti ini. Jadi kalau ibu pengen tahu nih, gimana cara mendidik anak nih supaya jadi ustadz, ya. Akhirnya saya disuruh lagu waktu saya tidur, ibu saya nyetel Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi beliau mutar kasetnya Pak Zainuddin, saya suruh dengar, saya terbangun, akhirnya kata ibu saya, subuh, saya sholat subuh. Akhirnya setelah saya sholat, saya pulang ke rumah, ibu saya mendidik saya. Akhirnya saya disuruh ceramah. Boleh saya ceramah? Karena tidak ada yang jawab, jadi nggak usah. Boleh nggak? Nah, ini boleh baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cap kaki 3. Pak Zainuddin MZ melambaikan tangan. Jadi juri Pak Zainuddin. Ini kejadian nyata. Lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau melambaikan tangan. Sini. Akhirnya saya turun dari panggung, mendekati meja dewan juri. Saya cium tangannya, Bu. Ini masih kecil, Pak Zainuddin masih ada. Akhirnya beliau nanya ke saya, Ece, kamu sama dengan anak saya. Langsung saya tanya, apa rahasia sukses? Jujur, Pak Zainuddin itu sama tuh banyak yang hadir. Banyak. Ibu saksikan sendiri, maaf ya. Banyak yang hadir. Beliau masih ada tuh kalau cara. Ini saya tanya, apa rahasia? Apa amalan? Beliau membisikkan ke telinga. 3 pelan. Ibu nggak dengar? Ibu nggak dengar? Ya soalnya masih pelan. Saya kerasin ya. Ikhlas. Kalau kamu ingin tahu amalan ikhlas, seorang ibu. Makanya ibu tuh maaf kalau sudah punya anak, pasti sayang sama anak. Berapapun kebutuhan anak itu dikasih. Benar, ibu tidak mengharapkan apa-apa. Benar, tidak mengharapkan balasan apa-apa. Bu, anak itu kadang pelit orang tua. Makanya ikhlas. Tapi kalau sama suami, benar ini. Saya juga ngerti. Ibu itu masuk surga itu gara-gara suami kalau ikhlas dan ridho. Benar. Tapi kalau sama suami pelit. Pinjam 100.000 aja. Besok ditanya, nah ya 100 kemarin. Kan baru pinjam. Nanti aku kalau akhir bulan. Mulai sadar. Jangan marah. Jangan marah sama saya. Itu rezeki itu benar. Kemarin ada ibu-ibu, ya, Ustaz, saya punya anak 2. Kakaknya mau kuliah. Saya bilang kuliahin aja. Ada uangnya,
dari suaminya, dari ayahnya. Kasih uang, beres kuliahnya. Yang jadi masalah, adiknya mau kuliah. Duit nggak ada. Ini habis sama kakaknya, mahal. Akhirnya, rezeki itu jangan hanya dari suami. Bisa juga dari jualan. Mulai dari sekarang, rencanakan. Jualan apa? Itu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia jualan. Suatu tahun saya tanya lagi, gimana Bu? Alhamdulillah Ustadz, saya sudah jualan. Dan di Bandung sekarang saya punya 41 cabang usaha teh botol sosro. Yang di pinggir jalan, 41 cabang. Itu cabang saja, berapa? Ada yang nungguin karyawan digaji. Allahu Akbar. Jadi kalau rezeki bertambah, ini dalam Islam tuh 100 kali lipat wanita. Wanita itu 100 kali lipat dari rezeki suami. Jadi ibu gampang kalau mau nanya rezeki ibu. Tanya suaminya berapa dapatnya. Dan Allah kasih 100 kali lipat. Benar. Tanya langsung. Berapa Mak? Suami banyak bingung juga. Tanya aja. Kalau ibu buka usaha, mohon maaf, 100 kali lipat. Besar Bu rezeki ibu itu. Karena wanita itu diciptakan, maaf, rezekinya lebih besar dari suami. Dia juga nggak ngerti ya. Umur, maaf ya, maaf. Wanita itu lebih benar. Jangan khawatir, ibu masih panjang umurnya. Pernah ada di Bandung, teman saya meninggal. Umur 60 tahun. Allahu Akbar. Sebulan kemudian, istrinya meninggal. Bagi warisan. Bedanya. Jadi ibu itu pasti panjang umur dari suami. Kadang bedanya 2 bulan, 3 bulan. Pasti panjang umur. Jadi mohon maaf ya. Umur tuh yang ngasih Allah, betul tidak? Kita nggak tahu. Makanya manfaatkan hidup kita. Sampai kapan kita meninggal kita nggak tahu. Jadi tujuan saya biasanya ngasih Quran dan saya sebarkan Quran itu ke rumah tahfidz. Nah, jadi rumah tahfidz itu adalah tempat menghafal Quran. Ibu bisa lihat ya di Instagram saya @safaridakwa_ustdc. Jadi ada ya Instagramnya safaridakwa_ustdc. Maaf ibu-ibu ya, tolong ditulis Bu alamat Instagram saya. Kalau ibu ingin lihat apakah saya suka ngasih Quran ke rumah tahfidz kemana-mana ya, maaf harus dilihat dulu Bu. Kalau ada handphone pasti kelihatan ya. Alamatnya, nah, tolong ibu ya, Safari Dakwah. Bu diomongin aja Bu, Safari Dakwah titik USTCC. Nah di situ dijelaskan ya. Ibu yang punya handphone udah kelihatan belum? Boleh Bu, udah kelihatan belum? Boleh pinjam handphonenya Bu? Nggak ada kuotanya. Ibu nggak ada kuotanya juga? Oh, susah ya nggak ada kuotanya. Ada handphone yang tidak ada. Pasti saya sebarin Qurannya Bu. Ya, jadi insya Allah ya saya sebarin Qurannya. Pokoknya kalau saya dapat Quran, saya kasih Qurannya ke rumah tahfidz. Hanya lihatnya di Safari Dakwah
warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfiz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran pada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini. Jelas gambarnya ya. Lihat Safari Dakwah USD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Santia dari Pondok Pesantren Khairul Hikmah Belajar mengucapkan Indonesia. Kita masih ada umur, kita masih ada waktu, kita ngasih Quran, kita perkembangkan ya buat nama-nama ibu. Makanya kalau ibu ngasih Quran ke kita, itu nanti saya kasihin ke rumah tahfiz. Jadi kita keliling-keliling Indonesia, tugas saya hanya ngasih Quran. Makanya hidup itu harus ada kerjasama, ya. Jadi harus ada kerjasama. Jadi kalau saya orang yang mau sedekah, ya, niatnya tuh nawa itu saya berniat nawa itu sunnatan waktu. Allahu Akbar, ya. Jadi jumlahnya bisa Anda lihat, ya. (1.681). Jadi 1.000 rumah tahfiz, ya. 600 kita sudah lakukan 5 tahun. Kita gitu aja, ya. Udah 5 tahun kita keliling Indonesia, tidak nyari uang, tidak nyari amplop, ongkos sendiri. Kita kalau ada rezeki, ongkos sendiri saja, nggak mengharapkan apa-apa, ya. Ceramah, saya juga ngajak. Barangkali ibu ada niat, ya. Niatnya boleh di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan wakfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya, pasangan saya. Kalau mau diganti namanya juga boleh. Misalnya yang 3 terakhir diganti namanya jadi nama anak-anak. Tulis anak-anak ibu. Lalu berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak soleh. Nanti Qurannya dibaca tiap hari di rumah tahfiz. Dan rata-rata kalau di rumah tahfiz itu 3 tahun. Hafiz 30 juz. Sampai hafal. Jadi orang-orang yang disebutkan itu kalau sampai dibaca tiap hari, maaf, dapat keistimewaan dari Allah, masuk surga tanpa hisab. Boleh juga nama sendiri, boleh. Kalau saya niatnya 1 orang saja, buat saya sendiri, boleh tulis aja nama sendiri. Tapi bagusnya tadi, kalau ingin dimudahkan rezekinya, ayah, ibu, kedua mertua, pasangan. Boleh kita baca lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan wakfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Yang 3 anak-anak, tapi kalau ibu merasa berat, 1 aja. Karena hanya bisa 1. Dan Qurannya mohon maaf, ada harganya, namanya juga beli Quran. Berapa sih harganya Ustadz? 150 Quran.
Nanti Qur'annya seperti yang saya kasih ke DKM, saya kasihin ke rumah tahfidz. Jadi ibu kalau ada yang niat ya, punya niat, sebutin buat siapa. Kalau satu orang saja. Harganya 140. Dan bayarnya boleh tahun depan. Benar Bu. Tahun depan nggak apa-apa. 12 bulan lagi. Ini tenang. Jangan sampai maaf ya, gara-gara murah harganya nggak jadi. Karena saya nggak akan ceramah lagi. Tugas saya ceramah sekali seumur hidup. Saya ceramah lagi ke sini, saya ceramah lagi ke sini. Saya keliling Indonesia. Ya, makanya kalau ada niat, nanti dalam hati tuh buat ayah saya tulis. Nanti ada di sana di depan ya, di luar, namanya Randy teman saya. Minta Bu nama ayah Anda. Tulis. Kalau niatnya satu orang, ayah saja. Tapi kalau 2 orang, nama Anda sendiri boleh. Kalau nama orang tua, 3 orang. Bagusnya sih 5 orang. Ayah, ibu, kedua mertua, pasangan. Kalau ada rezeki. Dan maaf ya, harga itu tahun depan. Masih lama. Tapi kalau ibu pengen pulang dulu, ya, dipotong harganya. Dan saya ngomong langsung sama penerbitnya. Kalau harga hari ini, potongannya 50.000. Jadi berapa satu koran? 100. Murah. Anggap sebagai hadiah buat ayah Anda yang ngurus dari kecil sampai meninggal. Banyak dosa dan kesalahan kita, minta maaf. Ya. Jadi niatnya boleh diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat buat ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Itu jadi gitu aja. Tulis namanya. Nanti minta brosurnya ke Randy. Makanya saya cuma nanya, barangkali ibu punya niat. Bayarnya masih lama Bu, tahun depan. Tapi kalau mau hari ini, ya maaf ya. Dan saya yakin di masjid ini pasti punya uang. Kalau pulang dulu. Kalau pulang ada uang. Kalau nggak pulang nggak ada uang. Jadi pulang dulu. Bener Bu. Ya. Jadi saya cuma nanya nih, barangkali ada niat ya. Makanya saya cuma nanya sama ibu Bu, barangkali ada niat ya. Boleh 1 Quran, boleh 2 Quran, bahkan boleh 5 Quran. Yang luar biasa kemarin, yang baca itu sakit darah tinggi. Kata dia, mungkin saya nggak ada waktu, Ustaz. Mungkin ini kesempatan terakhir saya. Saya akan wakaf 31 Quran. Benar Bu, 31 Quran. Nanti Qurannya kita kasih ke rumah tahfidz. Nah, makanya saya baca doanya, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Dan hati-hati Bu ya, hati-hati ya. Enggak jadi pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ibu ada niat. Tapi kalau ibu mulai buruk sangka ke saya, pasti nggak jadi. Makanya saya cuma nanya, barangkali ada niat. Gak perlu uang, niat. Diangkat tangannya ke atas. 1 Quran pun nggak apa-apa. Diangkat tangannya ke atas. Iya, 1 Quran juga boleh. Diangkat tangan, jangan dulu dikebawahin. Dihitung sampai 10, jangan dulu dikebawahin. Betul, ya. Tapi kalau Anda tidak ada niat, nggak mau ngangkat tangan, itu pasti nggak wakaf. Yang ngangkat tangan, mohon berdiri. Berdiri. Kita doa bareng, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang saleh. Bapak-bapak juga kalau ada niat berdiri aja. Ya, kalau nggak ada niat nggak usah. Ya,
Mohon maaf ibu-ibu, maju ke depan, pegang meja ini. Maju ke depan. Maju ke depan, pegang meja ini. Kita doa bareng ya, meja ini di sini Bu. Maju ke depan. Jadi yang ada niat silahkan ibu ya. Ini kesempatan saya tidak akan ceramah lagi ya kemana-mana ya, barangkali ada niat ngasih satu Quran pun kita terima. Diangkat tangannya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh, anak yang sukses, anak yang berhasil, dapat jodoh terbaik, dan bisa memberangkatkan ayah ibunya ke tanah suci. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di luar ada namanya Randy, Bu, teman saya. Ibu kalau ada uangnya sekarang, gak mahal, Bu, hanya 100.000. Kalau ibu tidak bawa, maaf, hanya aja kalau pulang ada. Nah, kalau ada pulang dulu. Tapi kalau jauh ya udah besok. Maaf ya. Kalau enggak dikeluarin, maaf ya. Enggak jadi. Bener Bu, saya ceramah kemana-mana, nggak tahu. Setan itu ibu yang berniat tahun depan pastinya jadi. Bener Bu, padahal pahalanya luar biasa buat ayah, buat ibu gitu. Jadi pulang dulu. Nah, keluarin namanya Randy. Jadi ibu juga, maaf Bu ya, jangan dulu duduk. Kalau Bu duduk pasti nggak jadi. Langsung ke Randy. Punya niat. Nah, kalau mau ngambil duit, ambil dulu brosurnya. Ambil brosur, kalau mau pulang dulu, pulang dulu. Benar, ditunggu Bu. Dia nunggu setengah jam di sini. Dia nunggu setengah jam. Nah, terserah ibu sih ya. Kalau memang pasti jadi besok ya gak apa-apa, silakan gitu. Tapi itu biasanya pasti gak jadi. Nah, jadi mohon maaf ibu-ibu ya. Langsung ke Randy sekarang Bu. Langsung ke Randy sekarang ya. Sekarang Bu, langsung ke Randy sekarang. Jangan dulu duduk lagi. Kalau duduk lagi pasti gak jadi ya. Nah, itu brosur, ada brosur, diambil dulu brosurnya. Kalau ibu berniat berapa orang ya, kasihin ke Randy berapa orang, insya Allah ya, karena ini pahalanya luar biasa. Jadi ini bukan untuk disumbangkan ke masjid, bukan ya. Ini untuk beli Quran. Nah, Qurannya disumbangkan ke rumah-rumah tahfidz. Jadi alhamdulillah, kalau Anda mulai berprasangka tidak baik, ya Ustadz, Qurannya nanti disebarin nggak? Nah itu kalau sudah berprasangka tidak baik itu pasti nggak jadi ya. Jadi pasti saya sebarin. Makanya kalau mau lihat safaridakwah.ustcc. Jadi silahkan ibu-ibu ya. Kalau Anda punya niat, kata saya. Kalau punya niat. Jadi kalau ibu pengen tahu betul tidak, gampang Bu. Ya, gampang. Nanti sholat tahajud, nanti malam sholat tahajud, habis sholat tahajud berdoa, bilang ke Allah, ya Allah, apakah Cecep Maulana itu suka nyebarin Quran? Nah, ya, gitu aja. Tahajud tuh nggak bisa ya, setan itu nggak bisa masuk ke sholat tahajud. Jadi insya Allah kita sebarin Qurannya. Nanti kalau dapat petunjuk dari Allah, cepat-cepat aja. Amalkan, karena hidup kita harus kerjasama.
Hidup kita harus kerjasama, ya. Saya ceramah kemana-mana, rezeki saya alhamdulillah Bu ya. Setelah dikasih tahu sama kiai saya, sampai guru saya pernah nanya, kalau kamu enggak jual beca, mohon maaf ya, susah. Jadi insya Allah tugas saya ceramah keliling Indonesia. Tidak nyari uang, tidak nyari amplop. Saya hanya lagi hanya satu masalah yang bukan masalah uang. Saya mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh, anak yang ikhlas. Jadi kalau Anda berniat buat 5 orang, ayah, ibu, nama anak, pilih dari 5 orang siapa yang mau beralih. Kasih 5 bulan, ada yang jawab aja yang dijawab. Ibu sanggup nggak hafal Quran? Satu Quran, 30 juz hafal Quran. Dikasih umur panjang, maaf ya. Dikasih umur sama Allah 50 tahun lagi hafal Quran di sana. Siapa orang yang mengamalkan? Santri-santri di rumah kamu kasih Qurannya sama itu. Gitu. Insya Allah kita bisa masuk Quran. Hanya boleh kita baca nawaitu sunnata waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kedua mertua saya. Alhamdulillah sehari-hari ngasih Quran kalau ada 2 acara, 2 kalau sekarang ya 2 acara. Alhamdulillah ceramah saya nggak bisa dilakukan Pak dan senantiasa ngasih orang makanya kalau ingin tahu dia bisa bagi dakwah USDE ibu-ibu ya silakan ya, masih ada waktu ya. Ntar lagi ada waktu, ada ready yang nunggu di sana. Kalau ada uangnya, karena kalau namanya wakaf dan sedekah, kalau nanti terus nggak jadi. Harus pulang dulu. Kalau namanya masih pulang dulu, ada uang. Dan kebaikan buat ayah anda, buat anda, pasang. Anda nggak ngasih Quran itu apa-apa, Bu. Apa? Kasihan aja. Kalau masih kita pikirkan, kalau kita nggak memikirkan banyak yang ada, orang itu banyak. Itu kasih uang berapa saja, maaf. Itu waktu banyak. Kalau anaknya disukseskan, ya akan anak Allah. Memang hanya aja nanti. Kalau kita nggak jadi jangan. Kalau ada ya, masalah dari mana? Apa
Kalau musik boleh. Iya, apa? Tahun. Nah, kalau setahun itu tinggal dua setahun. Biasa apa sih? Jujur, jawab jujur saja. Apakah Anda suka dari dua setahun? Ngomong. Kita masih ada umur. Dan teman saya kemudian dua rumahnya ternyata lampu 40 miliar. Dia 40 miliar. Begitu harus. Hartanya uang itu. Karena kalau ibu ingin ya berkah, boleh beli Quran. Quran. Nah, tugas saya sebagai penceramah itu hanya menyampaikan. Nah, kalau ibu tidak percaya ke saya harus percaya. Sudah akan mahal. Kalau saya, kalau ibu mau beli, ini gambaran aja. Kalau di luar namanya Randy, brosur. Jadi, mudah-mudahan saya doakan anak yang saleh keluarga saya. Allahumma inna nas'aluka wal-afiyah wal-afiyah wal-barakah wal-barakah Allahumma hawwin alaina wal ini kalau ada maju ke depan. Terus dulu. Kalau yang mau, kalau ibu nggak mau. Ayo, ibu duduk ya.